Halo semua, perkenalkan nama saya Najila Rafadina dengan NIM G7012401. Saya dari kelas C, saya adalah praktikum analisis farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas pendahuluan pada percobaan ke-6 atau percobaan terakhir, yaitu validasi metode analisis, uji akurasi dan presisi pada penetapan parasetamol menggunakan spektrofotometri UV vis. Jadi yang pertama, apa sih itu presisi? Nah, jadi presisi itu adalah suatu metode untuk memberikan hasil yang hampir sama ketika pengukuran itu diulang. Contohnya itu seperti parasetamol. Parasetamol ini dia diukur sebanyak 6 kali dan hasilnya itu hampir sama. Nah, itulah yang dikatakan sebagai metode presisi. Nah, kemudian di dalam metode presisi ini itu terbagi atas dua, ada yang repeatability sama intermediate precision. Nah, repeatability ini apa? Repeatability ini adalah suatu pengukuran yang dilakukan pada hari yang sama, alat yang sama, maupun analisis yang sama. Nah, sedangkan intermediate precision ini adalah pengukuran yang dilakukan di hari yang berbeda atau alat yang berbeda ataupun analisis yang berbeda. Kemudian yang kedua, apa sih itu standar deviasi dan persen RSD dan apa makna keduanya? Nah, jadi standar deviasi itu adalah menunjukkan suatu nilai yang menunjukkan seberapa jauh data itu menyebar dari rata-ratanya. Nah, sedangkan persen RSD itu adalah menunjukkan hasil yang menunjukkan ketelitian suatu metode. Nah, jadi semakin kecil nilai persen RSD itu dia menunjukkan bahwa presisi metodenya itu semakin baik. Kemudian yang ketiga, apa itu akurasi dan bagaimana metode penambahan baku standar digunakan untuk menentukan si akurasi ini. Nah, jadi akurasi ini adalah kedekatan hasil pengukuran dengan mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, metode penambahan baku standarnya ini itu dimulai dari yang pertama, sampel itu ditambahkan pada baku parasetamol, kemudian yang kedua itu kita ukur kembali, kemudian yang ketiga itu kita lihat apakah kadar yang diperoleh dari pengukuran tersebut itu sesuai dengan jumlah yang kita tambahkan tadi. Nah, makanya kalau dia sesuai, maka itulah yang dinamakan dengan akurasi. Kemudian yang keempat, bagaimana cara menghitung persen recovery dan jelaskan apa yang akan terjadi jika nilai recovery tersebut keluar dari rentang yang sudah ditentukan. Nah, jika biasanya nilai recovery ini itu dia dikatakan baik itu ketika dia berada pada rentang 98-102%. Nah, jika nilai recovery-nya itu terlalu tinggi atau rendah, maka bisa kita simpulkan kalau metode tersebut kurang akurat. Jadi ini adalah contoh perhitungan dari persen recovery. Nah, jadi kadar yang ditemukan itu dibagi dengan kadar yang sebenarnya, kemudian dikali dengan 100%. Nah, contoh diketahui yang ditambahkan itu 10 mg dan hasil yang terbaca itu 9,8 mg. Maka ketika kita masukkan nilainya, di mana kadar yang ditemukan itu kan tadi dia 9,8 yang terbaca, sedangkan kadar yang sebenarnya itu adalah 10. Nah, jadi 9,8 itu dibagi 10 dikali dengan 100% menghasilkan persen recovery-nya adalah 98%. Nah, kemudian yang kelima, setelah dijelaskan apa itu presisi, apa itu akurasi, pasti kita bertanya-tanya, nah seberapa penting akurasi dan presisi ini dalam suatu metode. Nah, jadi presisi dan akurasi ini dia itu sama-sama menunjukkan bahwa apakah kadar obat tersebut sudah benar dan aman ketika diberikan kepada pasien. Nah, ada dua kemungkinan ketika kita melakukan kesalahan dalam pengukuran kadar obat. Nah, yang pertama, jika kadar obatnya itu terlalu tinggi dari sebenarnya, maka dosisnya itu bisa salah dikurangi. Nantinya dampaknya tidak efektif pada pasien atau nantinya akan menimbulkan gejala yang tidak terkontrol. Kemudian kemungkinan yang kedua itu adalah jika hasilnya terlalu rendah atau kadarnya terlalu rendah dari kadar yang sebenarnya, itu nantinya pasien bisa saja menerima dosis yang berlebihan. Efek sampingnya apa? Nanti pasien itu akan menimbulkan efek samping yang serius dan akan menimbulkan toksisitas.